Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Nur Wahid Lumajang. Pak Nur Wahid di Lumajang, silakan Bapak. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Ini saya kan tahun ini insya Allah berangkat haji ya. Iya. Setelah pelunasan dari bank saya mendapat hadiah seragam dan kain ikhram. Nah, apakah ini termasuk riba? Itu yang pertama. Dari mana itu, Pak? Bapak Nur Wahid Lumajang. Maksudnya hadiahnya? Enggak, hadiahnya itu dari Hadiah mana? dari bank syariah. Waktu pelunasan itu dibayar di bank syariah. Setelah lunas dapat kain ikhram sama seragam dari bank tersebut itu. Oh, ketika Bapak melunasi diberi hadiah itu. Iya, iya itu seragam sama kain ikhram. Apa itu termasuk riba? Baik. Ya. Nomor 2, ini masalah upacara waktu akan pemberangkatan. Biasanya di tempat kami itu kalau waktu berangkat itu diadakan seperti upacara, terus azan, pengarahan-pengarahan, setelah itu ya diarah apakah itu ada contohnya dari sunnahnya maksudnya berangkat seperti itu. Iya, Pak. Baik. Ya, sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Wahid di Lumajang. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama haji. Maksud saya ketika melunasi haji di sebuah bank kemudian mendapatkan hadiah seragam dan kain ihram, apakah ini boleh atau riba, Ustaz? Yang kedua itu ada cara sebelum keberangkatan haji, apakah ini dibolehkan atau melanggar hukum? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ketika kita menerima hadiah dari perbankan, tentu saja yang berhutang di sini kita ya. Kita berhutang. Jadi berhutang Dia kita menyicil pembayaran bayar haji. kita kepada perbankan tersebut, kemudian diberikan hadiah karena kita sudah menyelesaikan pembayarannya. Nah, apakah ini termasuk bagian dari riba? Ya seharusnya ya ketika kita menggunakan jasa dia sebenarnya, maka seharusnya kita yang berterima kasih. Bukan pihak perbankan yang berterima kasih kepada kita. Mengapa? Karena kita yang membutuhkan jasa perbankan tersebut. Kita simpan uang di perbankan tadi, ya, atau kita membayarnya melalui perbankan, kan kita yang berterima kasih kepada dia. Bagaimana tiba-tiba perbankan tersebut kemudian memberikan hadiah kepada kita? Padahal dia kan yang menerima uang kita, ya, dia jaga uang tersebut, kemudian nanti kita pergunakan untuk keberangkatan haji. Maka pada hakikatnya kan sebetulnya dia yang bekerja menjaga uang kita. Mengapa dia memberikan hadiah kepada kita? Maka di sini hakikatnya sebenarnya uang yang kita titipkan kepada pihak perbankan tadi itu mereka kelola, mereka kembangkan. Jadi seolah-olah kemudian kita memberikan pinjaman kepada mereka. Sehingga ketika sudah lunas, maka kemudian kita seolah-olah diberikan hadiah karena kita sudah melunasinya tadi. Maka secara logika sebenarnya kita seharusnya yang berterima kasih kepada perbankan. Ya, kita berterima kasih karena ternyata uang kita dijaga oleh mereka atau kita memanfaatkan jasa mereka. Oleh karena itu, pemberian yang diberikannya itu, maka ini termasuk hadiah yang bermotif, padahal hakikatnya dia adalah riba. Ya, jadi hukumnya ini merupakan bagian dari ribawi. Kalau kita misalnya berhutang kepada seseorang, kemudian kita melunasi hutang tersebut, kita berterima kasih kepada dia, kita berikan sesuatu kepada dia, tidak mengapa, asalkan hal tersebut tidak ada perjanjian di awal. Tapi kan kita yang mengucapkan terima kasih, kita yang memberikan hadiah. Kok bisa kemudian dia memberikan sesuatu hal tersebut kepada kita? Maka sebagai bentuk hati-hati, maka sebaiknya hal ini tidak diterima. Ya, kecuali misalnya kita orang yang miskin, ya, maka orang miskin boleh dia memakan harta riba. Tetapi ketika Bapak mampu melaksanakan haji, ini berarti sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya harta tersebut tidak diterima, ya. Pakaian ihramnya tadi.